Haleluya. Salam, salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ya saudara. Pelajaran kemarin. Kemarin sudah sampai ke tingkatan roh jahat ya. Baik, kita kemarin sudah sampai ke tingkat apa itu? Penghulu ya. Nah, jadi ini luar biasa. Tadi dalam doa itu kita langsung peperangan saja. Ini memang tadi ada penghulu yang mengganggu wilayah ini. Nah, mungkin saudara belum memahami, makanya saya langsung peperangan. Tadi kepalanya itu seperti babi, ya. Ada datang dari sebelah kanan. Jadi tidak apa-apa, kita berdoa saja ya. Jadi, nah penghulu kemarin kita sudah belajar kosmokratorat ya. Menguasai suatu daerah tertentu ya, benar ya. Menguasai ini biasa dikuasai oleh orang-orang kuat, orang-orang kaya ya. Dan penghulu ini sifatnya itu biasanya adalah kesombongan, salah satu sifatnya ya. Jadi suka mengintimidasi, suka bikin suasana tidak baik, itu pekerjaannya. Nah, cara menghancurkan spirit yang begini saudara, coba ya kita lihat 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin ya. Jadi dibutakan pikirannya. Jadi kelompok-kelompok ini yang biasanya setan-setan jenis ini. Nah, cara berdoanya saudara, cara menghancurkan bentengnya. Kalau saudara dapat penglihatan, nah saudara saya tidak tahu saudara dapat penglihatan atau tidak. Mungkin saudara dapat penglihatan, mungkin saudara dapat mimpi. Kalau saudara dapat, cara doanya bagaimana? Ada yang tahu nggak cara mendoakan mengusir penghulu? Cara doanya gimana? Ya, doa dengan iman. Saudara doa saja kayak tadi. Nanti Tuhan yang hancurkan. Ya, jadi cara kita berdoa kalau sudah dihancurkan, nanti Tuhan yang kerja. Inilah iman. Jangan saudara tambah-tambah lagi. Makanya kemarin saya bilang jangan tambah-tambah lagi pakai minyak urapan, jangan tambah-tambah lagi pakai garam. Miring nanti saudara. Ya, jadi kalau sudah doa, sudah rasa kayak tadi langsung doa peperangan, udah nanti biarkan Tuhan yang kerja. Amin. Nah kalau Tuhan kerja, ya semakin banyak saudara berdoa, semakin cepat. Kadang begini saudara, masalah Tuhan usir setan atau Tuhan menghancurkan setan itu kecil sekali. Tapi kadang-kadang Tuhan mau lihat setelah kita berdoa, kita masih percaya nggak sama doa kita? Atau kita nggak sabar? Kadang kan penyakit kita nggak sabar ya. Orang tua udah janji, nanti kamu ulang tahun, papi mami kasih sepeda. Betul nggak? Tapi anaknya tiap hari, ini kayak anak saya yang nomor 2 nih. Saya janji bilang, nak nanti kamu kalau naik sekolahnya pintar, nanti papi kasih ini, misalnya gitu. Tiap hari dia tanya, mana Pi? Kamu baru sekolah 1 minggu. Iya pokoknya aku udah pintar, mana? Nah itu anak-anak begitu. Nah kita dalam peperangan, makanya kemarin ya perlu belajar firmannya. Peperangan itu sudah bukan anak-anak lagi, betul ya? Kan kita sudah lewati doa syafaat, udah lewati doa puasa, udah lewati doa. Nah atau sedang masuk dalam doa peperangan, berarti yang sekalipun saya lagi doakan, kayaknya kita belum sampai ke sini, tapi saya sampaikan saja supaya saudara memahami. Jadi cara berdoanya gimana? Saudara doa dalam nama Yesus. Kalau sudah berdoa, nanti biarkan Tuhan yang kerja. Nah, itu namanya tingkat, dan itu untuk semua tingkat sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kalau penghulu-penghulu begitu. Lanjut, kita lihat tingkat penguasa atau exousia, bahasa Yunaninya. Wilayah kekuasaannya menguasai suatu daerah atau provinsi atau kabupaten
atau gunung, ya ini sudah lebih besar, atau mata air, atau danau, atau sungai, atau wilayah yang oleh kerajaan kegelapan dianggap strategis untuk dikuasainya. Jadi setan itu juga tahu tempat-tempat strategis. Jadi kalau setan saja tahu tempat strategis, saudara juga waktu berbisnis ya pintar-pintarlah cari tempat strategis. Masa kalah sama setan kan? Jangan selalu bilang, saudara lihat di situ, wah ini rumahnya bagus-bagus, tapi penghuninya tidak ada. Lalu saudara bilang dengan iman nanti pembeli banyak. Nah, itu kan itu namanya tidak berhikmat ya, kecuali suara Tuhan. Ya, jadi setan aja dia tahu oh ini tempat strategis. Betul ya? Ini tempat strategis di mana dia cari, dia akan mengambil kedudukan di tempat-tempat yang strategis, dia akan bangun benteng di situ. Nah, strategi setan itu gimana? Di mana ada banyak masalah, di mana ada pembantaian, pembunuhan, ya. Nah, di mana ada hajat hidup orang banyak. Makanya setan tingkat penguasa suka tinggal di mata air. Hajat hidup orang banyak di sungai, di gunung. Nah, dia tinggal di situ. Karena itu tempat-tempat yang strategis. Contoh, orang Gerasa yang kerasukan setan. Setannya apa? Legion ya. Tugas penguasa adalah sebagai pelindung, lihat ya. Tugas penguasa adalah sebagai pelindung agar roh-roh jahat yang ada di wilayah itu dapat bergerak dengan bebas. Jadi pelindung apa? Pelindung atmosfer. Nah, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Pendeta bicara atmosfer. Nah, jadi ini biar saudara tahu atmosfer itu kita tidak bisa bicara rasa-rasa. Jadi yang membangun satu atmosfer di satu wilayah itu bukan hanya roh jahat. Ada yang melindungi dia, namanya siapa? Penguasa. Nah, jadi kalau bicara atmosfer ini beda sekali saudara. Jadi dia pelindung agar roh jahat yang ada di wilayah itu dapat bergerak dengan bebas. Ia juga bertugas untuk menguasai dan mengikat. Nah, setan yang keras ini mengikat. Markus 5 ayat 10. Ia memohon dengan sangat, ia di sini setan ya. Ia bukan orang, jangan salah ya. Ini kita kutip karena ya saudara bukalah Alkitab. Kalau semua dimasukin di buku, berarti nanti buku jadi Alkitab dong. Ya, kita ambil ayat-ayat ini aja nih saudara baca ya. Ia di sini setan memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi yang memohon ini bukan orang ya, tapi orang yang kerasukan itu. Maksudnya setannya, setan pakai orang itu. Dan kalau saudara baca ayat lain, supaya dilemparkan kemana? Ke babi-babi. Nah, kalau saudara ngerti kenapa dilemparkan ke babi, ini orang kalau pakai cocokologi bahaya loh. Berarti kita jangan makan babi karena babi ada setannya kan gitu. Enggak gitu. Babi enak makan saja. Yang penting dijaga-jaga supaya jangan ini ke kolesterol dan segala macam. Jadi karena memang kalau saudara baca Alkitab di wilayah itu bisnis yang paling bagus saat itu adalah peternakan babi. Halo? Dan makanya saudara lihat nanti kemudian kan Yesus ditolak toh. Nah, jadi memang begitu saya harus memahami. Jadi ini bukan bicara oh babi, ya John ya, berarti nggak makan babi karena ada setan babi, enggak gitu. Nanti di wilayah mana dia masuk ke mana? Bisa saja, ya bisa saja dia masuk ke ayam istilahnya. Cuma kan kita jangan tambah-tambah lah yang tidak dicatat di Alkitab. Ya, di Alkitab bilang masuk ke babi. Berapa banyak babinya? Banyak loh, buang ke jurang semua. Itu cara penguasa begitu. Begitu kita usir dia juga punya strategi untuk mengelak, menangkis. Cara menangkisnya gimana? Dia tidak mungkin lawan Yesus, nggak mungkin. Tidak mungkin dia bisa lawan Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak mau rusak sendiri. Tingkat penguasa begitu, dia tidak mau hancur sendiri. Usir aku ke babi-babi itu. Dia masuk ke babi-babi. Babi-babi itu semua mati masuk dalam jurang. Akhirnya Yesus ditolak. Betul? Itu ujung-ujungnya dibenturkan dengan apa? Dibenturkan dengan apa? Uang kan? Ujungnya dibenturkan dengan bisnis. Apakah itu hanya terjadi pada zaman Yesus? Tidak. Terjadi enggak zaman sekarang? Terjadi. Terjadi enggak zaman sesudah Yesus? Terjadi. Zaman siapa? Paulus.
Pada waktu Paulus mengusir penguasa di kota mana? Kota mana ayo? Athena atau kota mana yang di Alkitab ayo? Sarjana teologi ayo. Di Efesus. Betul ya? Ada seorang Simon, penyihir itu. Di Efesus itu sampai mereka bilang, dia ini, Paulus ini merusak dewa-dewa kita karena keuangannya habis kan? Jadi ketika penguasa sudah dihancurkan, ujung-ujungnya pasti dibenturkan ke situ. Makanya saudara ingat minggu lalu saya cerita apa? Waktu Yesus mulai pelayanan, Matius pasal 4, 1-11, Lukas pasal 4, 1-13 itu sama. Yesus dicobai di padang gurun kan? Masih ingat gak minggu lalu? Pertama diuji soal roti, betul gak? Diuji kemudian soal kuasa. Sampai terakhir apa? Seluruh kerajaan ini. Nah itu ujung-ujungnya tingkat penguasa. Ujung-ujungnya yang kemana? Bisnis, ujung-ujungnya duit. UUD, betul ya? Jadi saya harus paham. Atmosfer itu begitu. Jadi begitu dia ketahuan atmosfernya di mana, dia akan benturkan. Sama dengan daerah kami di Tangerang. Sebenarnya itu kan atmosfernya udah dihancurkan, udah ketahuan setannya. Saya kurus di daerah Cikokol situ. Caranya gimana setan buat? Di situ usaha nggak ada yang berhasil kan? Gitu. Makanya Transmart aja gulung tikar. Dulu itu namanya ada The Best. Kemudian Transmart, Carrefour. Tak berhasil. Tapi tidak apa-apa, tapi kehidupan bertumbuh. Amin. Nah, tapi itu nggak selamanya. Kadang dia harus lewati. Nanti habis itu usaha akan baik lagi. Amin. Gitu. Nanti kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, baik tentang wilayah di Gerasa itu, bahkan sampai nanti wilayah di Efesus, dia kemudian bertumbuh kemudian. Nah, jadi kalau tingkat itu yang namanya, kalau tingkat penguasa namanya kuntilanak. Ya, kuntilanak. Ya. Makanya kalau perempuan suka menguasai laki-laki, bilang sama dia kau kuntilanak. Karena dia tingkat penguasa ya. Jadi ini kalau saya jelaskan panjang ya saudara ya. Jadi supaya saudara tahu cara doanya. Jadi kalau nanti waktu saudara berdoa, kok ngalami hal-hal ini, nah, saudara mengerti. Nah, saudara harus lewati dan saudara harus sukacita saja. Intinya Tuhan yang bekerja ya. Nah jadi dia ini melindungi saudara ya, dia ini melindungi. Ini sebenarnya kesaksian banyak sekali. Jadi orang-orang yang pakai susuk itu sebenarnya sudah pakai kuntilanak. Karena kan modelnya untuk menguasai kan. Nah jadi orang kalau pasang susuk itu udah kelasnya tingkat penguasa. Jadi penguasa itu ada penguasa satu wilayah tapi dia juga bisa masuk ke dalam tubuh orang. Ya kalau zaman modern sekarang susuknya itu kan emas ya, berlian. Zaman dulu itu susuknya akar bahar, tahu akar bahar? Nggak tahu ya, nanti searching di Google lah. Akar bahar itu terumbu karang seperti pohon-pohon karang. Ya nanti setelah diangkat dia ada kulit karangnya, dipecah di dalamnya itu kayu. Itu kerasnya minta ampun. Itu kayu yang sangat keras. Ya, dia nanti itu biasa dibikin jadi gelang. Nah, itu biasa sekali dibikin jadi jimat. Karena disitulah kepercayaan orang-orang punya ilmu. Disitulah setan laut tinggal. Nah, jadi zaman dulu itu kayu akar bahar ditanam di badan ini. Ditanam di punggung. Di sini. Kalau sekarang kan emas, intan, berlian. Ya. Jadi logikanya gini, siapa pernah nyapu atau pakai sapu lidi, tiba-tiba ada kayak kayu-kayu kecil itu kena di jari, pernah nggak? Susupan namanya, apa namanya? Kesusupan, siapa pernah? Sakit nggak? Nah, pengen buru-buru dikeluarin kan? Cari jarum, peniti, coba jangan keluarin. 1 hari aja, bisa tidur nggak? Besok benana loh. Padahal kecil aja. Tapi coba saudara bayangkan orang pasang susuk, dia bisa pasang kayu di jidat, kayu di tangan, pasang keris di punggung, di paha, bertahun-tahun
Tidak kenapa-napa. Nah, coba pakai logika dulu. Siapa kira-kira yang bisa buat itu? Setan. Jadi orang pakai susuk itu sebenarnya sudah mengikat perjanjian dengan tingkat penguasa. Karena tujuannya menguasai. Makanya orang pakai susuk kan dia bisa menguasai, misalnya susuk untuk kecantikan. Jadi dia menguasai laki-laki kan. Betul nggak? Susuk untuk kewibawaan dia menguasai area kantornya, area lingkungannya. Susuk untuk apa? Keberhasilan, macam-macam. Nanti dia menguasai. Nah ini mendoakan orang seperti ini. Wah itu tidak gampang saudara. Jangan saudara pikir saudara tengking dia manifestasi selesai. Enggak. Harus cari tahu. Nanti cari tahu dia ambil susuk dari mana. Cari tahunya bukan tanya dia. Tanya tuh. Kalau tanya dia kalau dia baik kalau dia terbuka. Kalau dia nggak terbuka. Karena kalau sudah tingkat penguasa saudara mau berdoa sampai mulut berbusa. Kalau saudara tidak tahu asalnya dari mana, tidak dibukakan Tuhan, tidak akan pulih. Makanya ada kasus yang murid-murid bilang kan, guru kami sudah berdoa, tapi kami tidak dapat kan. Nah ini dia. Karena apa? Harus tahu masalahnya apa. Jadi dalam pribadi orang itu dia sudah punya atmosfer sendiri. Gitu. Karena itu sudah menguasai saudara. Jadi dulu pernah di gereja kita di Tamalang ada satu orang ilmunya tinggi sekali. Makanya perlu kesiapan kita saudara. Tapi tidak ada yang tahu kalau dia punya ilmu. Dia datang jadi jemaat. So nanti pelayananlah ke daerah-daerah. Yang duduk paling depan ini kayak Ibu Sojin. Kalau di kampung-kampung itu dukun nomor 1. Tapi nanti haleluya. Dia yang bilang haleluya. Ada amin, haleluya. Padahal dia dukunnya. Kalau di kampung-kampung begitu. Nah ini. Karena mereka sudah bisa menguasai atmosfer itu. Dan mereka harus hadir untuk membangun atmosfer di wilayah itu. Halo? Dia nggak bisa baca mantra dari belakang. Enggak, dia hadir untuk bangun atmosfer. Kan dia melindungi setan-setan di situ. Halo? Nah ini biar saudara tahu penting gak saudara berdoa atau saudara hanya mau berdoa untuk senang-senang. Enggak saudara. Nanti saya bagi kepada Daniel, nanti Pak Daniel bagi ke grup gereja. Gereja setan sekarang lagi proklamirkan dirinya. Nah, dapat gak itu videonya? Lagi proklamirkan dirinya di seluruh dunia. Dan yang banyak ikut siapa? Anak-anak muda. Itu atmosfer. Atmosfer ini luas sekali. Halo? Nah jadi apa namanya? Kuntilanak biasanya orang pasang susuk di sini. Dia menguasai. Nah dulu pernah ada datang di gereja kami, ilmunya tinggi sekali. Tapi puji Tuhan di gereja itu selalu dibangun pengajaran yang baik dan selalu berdoa. Setiap hari ada doa. Doa dan itu lama dibangunnya saudara bertahun-tahun. Dulu saya 6 tahun doa pagi. Siapa di sini 6 tahun doa pagi di gereja? Ada enggak? Bukan di rumah loh, di gereja. Saya dari rumah jam 4.15. Kadang naik sepeda, kadang jalan kaki. Sampai gereja setengah 5, 5 kurang 15 doa. Sampai jam setengah 7 pagi, jam 6.15. Setiap pagi 6 tahun. Hanya untuk membangun atmosfer saudara. Karena Tuhan suruh. Nah ini saya rindu jemaat di sini mau nggak minimal pengerja yang tinggal mau nggak kalian bangun atmosfer atau bangun saja dikit lagi Tuhan. Alarm bunyi kan, malam-malam berdoa terima kasih Tuhan besok pagi aku mau berdoa pasang alarm jam 5. Alarmnya sih taat. Benar nggak? Saya perhatikan alarm lebih taat daripada manusia loh. Mau baterainya lobet bunyi loh dia jam 5. Kita matikan dikit lagi Tuhan. Apalagi handphone sekarang ada snooze remind gitu ya. Nah itulah remind for 10 minutes or 5 minutes ya nggak ngerti lah. Kita dikit lagi Tuhan. Bunyi lagi dia. Taat loh alarm ini taat. Dikit lagi Tuhan. Saya lagi mikir
Yang doa pagi ini alarm atau manusia ya? Nah ini. Seorang pendoa dia bisa bangun sampai tanpa alarm. Nah itu pendoa. Saya mau bangun jam 3 saya bangun tanpa alarm. Benar. Saya mau bangun jam 5 bangun tanpa alarm. Nah itu pendoa. Bagaimana latihnya? Ya latihlah. Gitu. Amin. Tiap hari, hampir 6 tahun apa 7 tahun saya lupa lah. Sampai akhirnya saya menikah. Nah karena saya menikah, ya tidak mungkin lah saya doa pagi di gereja. Masa saya tidak doa sama istriku? Betul nggak? Karena kami juga udah jauh. Gitu. Jadi sudah ada pendoa-pendoa yang doa pagi. Ya. Jadi keadaan sudah berbeda. Tapi doa pagi jalan terus. Jadi perlu kita bangun satu atmosfer. Tapi atmosfer bisa berubah enggak? Bisa. Setiap generasi, setiap masa, setiap fase berubah atmosfer. Berarti harus ada yang bangun lagi. Amin. Harus dibangun. Kenapa? Tadi ya setan saja dia pilih tempat strategis. Dia juga bangun terus kekuasaannya. Nah jadi anak muda ini datang di gereja. Pas lagi penyembahan, pas lagi sudah terbangun atmosfer, ibu-ibu pendoa, semua berdoa. Setiap pagi ada doa, mau ibadah doa, sungguh-sungguh berdoa, semua berdoa. Dia datang, duduk di, cuma waktu itu karena bangku paling depan, paling dia duduk di bangku kedua kayak ibu nih. Nah. Duduk, tiba-tiba lagi penyembahan, jatuh dia, puk, gak kuat lah. Mulai dia manifest. Orang semua bingung. Kami bilang, bawa saja di bawah karena kita ruko ya. Sudah di bawah, enggak didoain. Biarin aja karena ibadah lebih penting daripada usir setan. Halo? Nah ini atmosfer, saudara akan ngerti. Nanti saudara akan tahu atmosfer yang Tuhan mau bangun dalam hati hidup saudara. Biarin aja dia. Tuh dia sudah dilawat Tuhan. Tapi kan ada berapa puluh jemaat yang lagi rindu ketemu Tuhan. Amin. Ya sudah ibadah berjalan, khotbah berjalan. Ya paling didampingi lah sama 1-2 orang. Dan 1-2 orang cuma lihat aja biar dia juga naik lagi ke tangga. Dia juga mau ikut ibadah, betul gak? Pertemuan dengan Tuhan jangan disia-siakan. Hanya gara-gara ada 1 orang manifestasi. Biarin dia di situ. Gak akan mati itu. Kecuali dia sakit, kalau sakit bawa ke rumah sakit. Terlambat dia mati, betul gak? Kalau manifestasi tidak akan mati, percaya sama saya. Kecuali ada tuntunan Tuhan, misalnya setan lagi bagaimana, itu beda cerita. Jadi biar belajar mengerti atmosfer yang Tuhan mau bawa. Lalu dia jatuh di situ, dah selesai ibadah, kurang lebih 2,5 jam kita ibadah. Dari jam 9 sampai jam 12, 3 jam. Habis ibadah, baru kita turun doain beliau. Wah lanjut lagi itu ibadah, ronde kedua kan. Nah, doain dia sampai dia pulih. Sampai sore itu. Ketahuan dia ambil ilmu dari mana, belajar dari mana. Tapi paling tidak semua jemaat sudah tetap merasakan Tuhan. Amin. Nah, makanya kadang-kadang saya juga begitu. Nah, sama seperti dengan, saya pernah bersaksi enggak dengan perempuan yang minum darah pocong itu. Nah, itu sudah tingkat penguasa. Jadi ini pendetanya saking semangatnya, dia telepon saya, "Pak, ini ada orang saya layani. Ini kayaknya ilmunya sudah tingkat penguasa. Jadi nanti sekolah doa hari keempat, saya bawa dia ya di sesi sekolah doa." Waduh, saya bilang jangan. Kenapa? Aduh jangan dibawa nanti repot. Kasihan ini yang lagi mau belajar. Ah tidak Pak, biar kadang kan orang sukanya itu spektakuler, betul nggak? Biar nyata kuasa Tuhan. Nah ini orang mau repot satu. Bapak pendeta satu ini. Benaran saudara, dia bawa. Wah kacau sudah. Saya berdoa darah Yesus, saya lihat matanya, wah ini bisa manifestasi ini. Jadi saya berdoa saudara Yesus, Tuhan jaga, lindungi semua jemaat. Jadi saya biasa khotbah. Ulang-ulang dia sudah mulai. Dia duduk situ di tempat ibu saya udah mulai. Saya belok lagi. Jadi saudara, nanti pas kapan dia. Karena kalau dia manifestasi, wah itu repot saudara. Saya lebih memikirkan bagaimana semua orang itu pulang dia dapat berkat. Sehingga dia bisa berdoa di rumah. Amin. Selesai. Habis. Pas jabat tangan saudara udah pulang. Dia mau jabat tangan saya nggak mau.
Karena saya lapar, saya makan kue dulu, kan udah disiapin. Nanti kalau saya jabat tangan dia, saya nggak makan, kan gitu. Karena acara aja udah selesai sudah jam 10, setengah 11 begitu. Jadi setengah 11 dia mau salam, ntar ya, saya makan dulu. Iya dong, kita lapar toh, makan dulu. Nah udah selesai makan kurang lebih jam 11 baru salaman. Udah pada sepi, tinggal beberapa pendeta saja. Begitu dia salaman langsung dia jatuh saudara. Itu dia ngamuk, semua kursi gerejanya kurang lebih kayak gini, lebih besar. Semua kursi kan masih tersusun. Dia hancurin semua. Wah, ini namanya tingkat wah, karena dia sudah minum darah pocong, sudah tidur bersama dengan pocong 3 hari 3 malam. Ya, jadi dan betul lihat wajahnya nggak ada cantik-cantiknya. Tapi orang-orang ganteng jatuh cinta sama dia. Orang-orang kaya. Jadi kalau saudara lihat di TV artis-artis nggak ada ganteng-gantengnya, tapi istrinya cantik-cantik, nah itu tanda tanya itu. Iya kan? Itu biasanya begitu. Saya lihat aja tidak ada model, maaf ya. Tidak ada model. Tapi yang ngantar dia naik mobil itu, apa Fortuner. Yang ngantar itu suami orang. Kan sudah dibutakan, kan sudah dikuasai. Sudah dikuasai saudara. Kalau itu suaminya beda, mungkin jodoh. Kalau jodoh nggak ada masalah ya. Saya nggak bicara soal jodoh, mau cantik ketemu kurang cantik, ketemu kurang ganteng itu no komen ya. Tapi yang ngantar suami orang. Sampai orang berlomba-lomba mau duduk dekat dia. Pantasan saya berasa, nah ini kecium bau roh perjinahannya itu nggak bagus. Jadi, nah itu dia bisa pejabat-pejabat dekat sama dia. Nah, itu menguasai. Nanti pengen duduk dekat dia. Wah, repot. Nah ini sudah satu tingkat penguasa. Puji Tuhan dipulihkan sekarang di sekolah Alkitab. Sudah tamat kayaknya. Si muda. Ya, jadi kapan hari saya dengar dia berkhotbah di Komsel. Mantap. Ya kan? Kita rebut yang tadinya dikuasai oleh setan sekarang dikuasai oleh Tuhan. Tapi kan tidak sebentar, itu butuh waktu. Itu saya doakan ini sudah berapa tahun lalu. Puji Tuhan diambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Dibimbing, diisi. Nah ini tingkat penguasa. Jadi sama seperti yang tadi di gereja. Dilayani gitu. Ada orang bisa terbang loh. Jangan berpikir nonton film, jalan-jalan lah. Di Kupang, di Alor, di Nias, itu orang bisa terbang. Terbang nyata-nyata. Klik aja di YouTube sekarang, ada kok. Ada ini kontesnya. Gitu. Nyata-nyata orang terbang. Ada yang pakai sapu lidi. Nah biasanya yang udah kelas-kelas gitu udah tingkat penguasa ke atas. Setan itu sudah nyatu dengan dirinya. Dan masalahnya saudara, mereka-mereka ini pun duduk di gereja. Di gereja-gereja lama tentunya ya, gereja-gereja yang tidak banyak berdoa. Makanya perlu sekali gereja itu berdoa, tapi sebelum berdoa mengenal kebenaran firman dengan baik. Supaya doanya tidak salah. Gitu. Amin. Nah, ada orang bisa nyebrang pulau pakai daun kelor. Nah di belakangnya daun kelor. Ya gereja kita ada tanam ya. Di mana di sini? Daun kelor tuh enak padahal loh. Pernah makan nggak? Itu vitaminnya tinggi. Itu obat asam urat, kolesterol, obat hampir semua penyakit. Tapi bukan obat mengobati ya, saudara terapi nanti baik. Peredaran darah saudara lancar. Makan. Keprek bawang putih, iris bawang merah, tumis dia pakai telur enak sekali. Apalagi ada berkat tambah bakso sedikit. Apalagi ada berkat tambah ayam lagi, mantap. Anak saya itu hari-hari makan kelor dulu, sekarang sudah tidak ada pohonnya. Itu dulu istri saya supaya asinya kencang, itu saya masakin daun kelor. Daun kelor lebih bagus daripada daun katuk. Kalau daun katuk, nanti saudara umur 40-an, tulang saudara keropos, gak bagus. Tapi daun kelor bagus. Tahu daun katuk? Nah, daun katuk juga enak. Boleh gak dimakan sama cowok? Apa cowoknya nanti keluar ASI?
Boleh saudara, saya cuma makan daun katuk. Enak kok, di sayur ya Bu ya. Wah mantap. Nah jadi tingkat penguasa, kuntilanak ini repot. Kepercayaan orang-orang tertentu, orang Jawa, orang Sumatera itu dia, atau orang Kalimantan itu ada paku emas di kepalanya. Nah, di video yang kita nonton di puncak waktu itu ada tuh paku emas itu dari kuntilanak. Jadi kuntilanak ini sangat-sangat jahat, dia menguasai orang. Ya, makanya kalau ada di sini pelayan Tuhan yang sok berkuasa, bilang sama dia, dasar kau kuntilanak, bertobat kau. Ya, tapi doakan dia. Itu ajak dia bercanda, tapi doakan supaya dia bertobat. Nah kemudian saudara, ada tingkat pemerintah. Ya, bahasa Yunaninya archas. Daerah kekuasaannya menguasai bangsa, negara yang mengatur tata susunan organisasi kerajaan setan di bumi. Nah ini ya. Jadi kenapa gereja-gereja setan sekarang bisa memproklamirkan dirinya di banyak tempat saudara, ya karena memang sudah tingkat pemerintah. Tugasnya adalah mengatur dan memerintah. Saudara bisa lihat ayatnya di Alkitab, Daniel 10 ayat 12 sampai 20. Itu bicara pemerintah Persia, betul ya? Nah, jadi itu bukan bicara pemerintah secara fisik tapi roh. Kan sampai Mikael harus berperang ya. Ini kalau saya jelaskan panjang sekali, luas ini Bapak Ibu. Ini saya baca-baca saja. Kemudian, nah tingkat pemerintah ini, jadi saudara harus mengerti ya, ada atmosfer. Jadi setiap roh jahat itu punya atmosfernya ya. Roh jahat itu atmosfernya dia bangun di sini, pikiran. Ya. Bikin pikiran-pikiran yang salah, bikin kita malas berdoa. Yang membuat alarm lebih taat Tuhan daripada kita itu roh jahat. Alarmnya udah bunyi jam 5, kita snooze lagi kan. 5 menit lagi Tuhan. Itu roh jahat. Dia bangun atmosfer di sini. Dia pakai kelemahan-kelemahan kita. Nah, di atas itu ada namanya penghulu. Atmosfernya sudah lebih luas. Dia bisa merusak satu gereja, satu lingkungan. Dia bangun itu. Nah di atas lagi ada atmosfer di atas lagi namanya penguasa. Itu yang tadi saya bilang, kadang ada dalam badan orang, pribadi orang. Tapi intinya dia menguasai karena dia melindungi penghulu. Dia melindungi roh-roh jahat. Dia punya atmosfernya sendiri. Tapi ada yang lebih berat lagi, pemerintah. Dia melindungi setan tingkat pemerintah ini. Atmosfer itu betul-betul pekerjaannya apa? Menghalangi jawaban doa. Kalau udah tingkat pemerintah, itu kerjanya menghalangi doa. Jadi yang menghalangi doa bukan roh jahat biasa. Halo? Jadi supaya saudara memahami kenapa kita harus, Alkitab bilang jangan jemu-jemu berdoa sampai sesuatu terjadi. Makanya kita punya ministry namanya pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Mungkin waktu berdoa bersama-sama dengan Maria, dengan Fani, atmosfer roh jahatnya udah pergi. 1 bulan, 2 bulan oke. Tapi kok Fani Maria jatuh lagi. Malas berdoa lagi. Oh penghulunya. Terus nanti udah terus atmosfernya udah bagus. Tapi kok jawabannya gak datang-datang. Pemerintah. Karena pekerjaannya menghalangi jawaban doa. Amin. Saudara, gereja kita kan lagi pergumulan. Tapi saya lihat cepat sekali loh. 3 minggu tiba-tiba mujizat terjadi. Karena apa? Ya memang begitu. Kadang yang penting menyerahkan sama Tuhan, berdoa. Udah tuh. Puji Tuhan kita sudah dapat tempat baru. Amin. Saya juga heran dari mana uangnya. Dalam tempo sesingkat-singkatnya kan. Karena saya cuma taruh di hati, Tuhan. Manusia saja punya tempat. Masa Tuhan tidak punya tempat? Kan gitu. Tapi itu harus ditentukan dengan kerelaan kita. Enggak ada duit saya tiap hari putar loh. Enggak ada duit. Enggak tahu mau putar kemana, saya putar. Tuhan di mana tempatnya? Saya putar. Nah itu. Jadi kadang hanya begitu saja. Tapi saudara harus memahami konsepnya. Kalau saudara sudah berdoa tidak dapat jawaban, berarti berdoanya saudara belum tinju pemerintahnya. Nah tingkat pemerintah itu dia kerjanya menghalangi jawaban
doa. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini kalau saya jelaskan sebenarnya banyak ya. Kemudian sebelum terakhir, selain menghalangi jawaban doa, tingkat pemerintah ini juga mempengaruhi suasana dengan massa. Jadi dia bisa membawa massa yang banyak. Jadi kalau waktu-waktu lalu pernah ada ya angkatan saudara-saudara kita yang rame-rame itu ya. Nah, itu sebenarnya udah tingkat pemerintah saudara bisa kumpul di Monas. Gitu logikanya, sehebat apa sih manusia bisa menggerakkan massa ribuan itu? Itu sudah pasti ada kekuatan lain. Yang bahkan yang digerakkan sendiri pun tidak sadar. Amin. Nah ini sama seperti kasus, ada gak itu di Alkitab? Ada. Waktu Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Tuhan utus 2 orang malaikat, betul gak? Yang dijamu oleh Lot. Kok bisa-bisanya seluruh Sodom dan Gomora kan kesetanan kan? Mereka bilang, mereka kejar 2 orang ini kan? Sampai Lot bilang, di rumahku ada 2 anak gadis. Nah gitu, jadi makanya perlu baca Alkitab. Sehingga saudara ngerti dari sini sampai ke sini, dia kembali ke sini lagi firman Tuhan. Kita tidak gampang diombang-ambingkan. Amin. Lot bilang, aku punya anak, 2 orang anak gadis belum pernah dijamah laki-laki. Pakai mereka. Semua penduduk Sodom Gomora bilang apa? Tidak mau, coba. Berarti udah apa namanya itu? Udah kesetanan kan? Yang mereka mau yang malaikat ini yang dalam wujud laki-laki 2 orang ini kan. Nah itu yang namanya sudah tingkat pemerintah. Bisa satu kota pengen 2 malaikat ini, betul nggak? Emang zaman dulu ada SMS, ada WA. Siapa tahu zaman dulu taruhlah namanya John gitu ya. Namanya Maria, namanya siapa? SMS. Ada 2 cowok ganteng, yuk kita kejar yuk. Gak ada kan? Bisa sepakat mereka. Bisa tahu mereka rumah Lot. Nah, siapa lagi yang pernah terjadi? Yang bunuh Stefanus tuh? Perjanjian baru kan? Kok semua bisa sepakat merajam Stefanus, Kisah Rasul pasal 8. Betul ya? Pakai batu kan? Nah, itu tingkat pemerintah. Termasuk waktu Yesus disalib. Kadang-kadang mereka yang, makanya Yesus bilang, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah ada tingkat pemerintah itu. Salibkan dia, salibkan dia. Sama kayak pernah kan masuk TV kan kita nonton sampai tertawa-tertawa kan. Anak-anak SMP, SMA ditanya, ngapain kamu di sini? Nggak tahu. Terus kenapa kamu bawa parang? Pokoknya aku lihat bawa parang, aku bawa parang juga. Kan gitu, sampai ada tren katanya pasukan nasi bungkus kan. Kenapa kamu rame-rame? Ya karena dikasih nasi bungkus. Sekarang tanya mereka, orang yang sama, pasti dia malu loh. Kok gara-gara nasi bungkus, emang berapa sih nasi bungkus? Gak mungkin yang dibungkus itu pagi sore kan. Bangkrut itunya, yang apa tuh fasilitatornya. Paling juga yang dibungkus nasi padang 10 ribuan kan. Benar gak? Gak mungkin yang dibungkus pagi sore, hokben, mana ada. Yang dibungkus itu paling yang aduh. Pasti dia malu kalau tanya. Tapi kenapa hari itu dia mau? Kenapa? Ada roh di balik itu. Halo? Makanya Alkitab jelas mengajarkan musuh kita bukan darah dan daging. Sama seperti kerusuhan 98. Sampai sekarang ditanya, kenapa bisa begitu? Gak ada yang bisa jawab kan? Kok bisa-bisanya orang semua masuk ke ruko orang, ke rumah orang, dilempar, betul gak? Sampai orang hanya bisa selamat hanya gara-gara tulisan pribumi. Pokoknya kalau depan ruko ditulis pribumi, selamat dia. Nggak mungkin saudara, sekarang coba saya tulis pribumi depan rumah. Maling mal, rampok aja kan. Tapi dulu, wah. Apalagi Tangerang, saya akan tinggal di daerah itu. Itu repot saudara. Penuh itu sampai mungkin tahun 2000-an baru mulai. 2003, 2004 baru mulai hilang itu. Tulisan-tulisan pribumi baru mulai dicat. Siapa yang menggerakkan mereka? Setan saudara. Yang udah tingkat pemerintah ya. Jadi dia mempengaruhi. Terus yang membuat konsep-konsep pemahaman. Jadi pemahaman yang, nah jadi gini. Ya.
Coba kalau saudara perhatikan zaman dulu, kalau saudara pernah dengar, Pak siapa lagi namanya? Pak lupa. Pak Ari ya. Nah, Pak Ari kan belum tua tapi tidak muda lagi ya Pak. Nah, di tengah-tengah itu. Dulu mungkin waktu Bapak masih SD, SMP, kalau Pak dengar kata banci, gay, atau buka di kamus, pasti artinya apa? Gangguan jiwa, betul nggak? Kelainan, betul nggak? Penyakit, ya kan? Coba cek, zaman dulu. Sekarang Google pun mengikuti zaman loh. Coba saudara klik di Google atau di kamus. Gay, lesbian, LGBT lah. Pasti nanti begitu saudara klik bahasanya apa? Orientasi seks yang berbeda. Paham maksud saya? Paham nggak? Nah, kalau dulu itu benar, itu penyakit. Berarti harus disembuhkan. Kalau sekarang bukan penyakit, berarti ya tinggal dicari aja yang cocok kan gitu. Benar nggak? Nah ini siapa yang bangun pengertian itu? Pemerintah. Dulu paranormal itu dibilang apa? Nenek sihir. Benar nggak? Dulu semua satu kata bilang nenek sihir, tukang sihir. Lama-lama berubah jadi dukun. Betul kan? Habis dukun berubah jadi apa? Ya? Orang pintar. Entah pintar dari mana. Ya kan? Habis orang pintar berubah jadi paranormal. Bodoh jadi pintar, enggak normal jadi paranormal. Bingung saya. Tukang sihir jadi dukun. Dua ini masih orang kalau dengar, hati-hati lu dukun itu kan. Orang udah, darah Yesus, langsung darah Yesusnya banyak keluar. Tapi begitu orang pintar, Kristen aja debat loh. Dia bukan dukun loh, dia orang pintar. Nah coba. Nah ini siapa yang bangun? Pemerintah. Habis orang pintar berubah jadi paranormal. Habis paranormal berubah jadi apa? Penasehat spiritual. Lebih keren lagi kan? Nah ini pekerjaan pemerintah saudara. Semua dirubah-rubah. Dan dia jadi kan? Bahkan sekarang gak boleh bilang itu kan? Apa? Nah ada lagi orang gila kan? Maaf ya. Gak boleh bilang sekarang kan? Nah bingung kita kan? Sekarang bilangnya makin pusing. ODGJ. Kita bikin aja ODGJ kan gitu. Padahal kan bahasanya itu kan sebegini. Ya memang namanya tidak waras ya tidak waras kan gitu. Yang penting kita jangan menghina, betul nggak? Sekarang mau bahasanya halus kalau hati kita menghina kan kurang baik juga. Tapi ya sudahlah kita taat saja. Daripada kita bermasalah. Tidak ada kan di sini yang ODGJ kan? Betul ya? Jadi ya ini pemahaman-pemahaman yang begini. Kelihatan seperti saudara paham. Yang membuat orang bisa jadi pemahaman-pemahaman yang punya konsep. Ya, konsep yang salah itu pekerjaan setan. Perlu nggak itu didoakan atau nggak perlu? Halo? Perlu. Contoh, orang satu lagi yang lebih banyak loh. Orang yang suka sekali dengan barang branded. Nah, tas itu tempatnya buat apa? Taruh barang kan? Taruh uang, taruh dompet, taruh buku, macam-macam lah kan? Tapi kok ada tas yang harganya sampai 250 juta? Mau kamu tas 250 juta? Mau? Saya kasih mau? Mau gak saya kasih? Enggak mau, saya enggak mau, kamu mau, saya enggak mau. Kan gitu. Ada orang tas. Nah ini kan, saya juga bingung itu binatang apa ya? Kulit apa ya? Nah ini. Dan ada kebanggaannya loh. Ada kebanggaan ini dibangun oleh pemerintah. Jadi saudara harus mengerti. Memang secara umum dia menguasai satu negara. Tapi kadang-kadang kalau ada pemahaman-pemahaman itu tanda-tanda bahwa di wilayah itu pemerintah itu sudah bekerja. Dulu Indonesia kan kayaknya nggak ada tuh yang punya tas 100 juta, 200 juta. Betul kan? Tapi sekarang lihat.
Oh, punya komunitas sendiri kan? Yang dibilang apa sekarang? Sosialita. Betul ya? Mau jadi sosialita, Fani? Pak, Bapak sih nggak tahu, itu cita-cita Pak. Ya, sosialitanya sebenarnya nggak salah, bersosial ya. Tadi kan artinya kan bersosial. Tapi kemudian kan merembet ke yang lain-lain ya. Jadi hati-hati, saudara harus memahami. Karena gini saudara, jangan seorang pendoa dia tidak boleh tergerus dengan keadaan itu. Ya, Fani, Maria sekarang boleh merasa seorang pengerja, mungkin tidak punya banyak duit. Kita nggak tahu tiba-tiba Maria menikah dengan gubernur. Who knows kan? Menikah dengan pengusaha kaya. Kan kita nggak tahu, kan jalan hidup kita masih panjang. Resti menikah sama jenderal bintang 6 kah? Ada nggak jenderal bintang 6? Nggak ada ya, sampai 4 doang ya. Kita nggak tahu loh. Ya kan? Tahu-tahu John Charles dapat supermodel dari Ukraina, kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu, jangan amin, itu bukan nubuatan. Kalau nubuatan boleh diaminkan. Kan saya bilang kita nggak tahu. Jadi jangan saudara lihat keadaan kita hari ini. 5-10 tahun lagi kita nggak tahu. Jadi penting pendoa punya fondasi yang benar. Sehingga ketika kalian diberkati, kalian udah lihat, oh saya tidak mau masuk ke situ. Kamu punya uangnya tapi kamu tidak masuk ke situ. Amin. Itu nanti punya ujiannya sendiri. Baik, kemudian tingkat berikutnya adalah tingkat alam maut. Nah ini lebih repot ini ya. Tingkat alam maut itu tugasnya selalu membawa kematian atau menabur kepahitan dan kebencian. Pemimpinnya itu adalah Abaddon dalam bahasa Ibrani atau Apoleon dalam bahasa Yunani yang berarti penghancur atau pengacau ya. Dan dia mengacu pada malaikat lubang neraka tak berdasar. Sudah bisa lihat Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 dan Wahyu 20 ayat 1 sampai 8. Apoleon membuka lubang ini dan membiarkan kawanan belalang dengan wajah manusia keluar ke bumi. Belalang ini mulai menyiksa manusia yang tidak memiliki cap Tuhan di dahinya. Saudara bisa perbandingkan dengan 1 Samuel 20 ayat 3. Saudara lihat 1 Samuel 20 ayat 3 itu waktu Daud pernah berdoa, 1 langkah lagi aku akan masuk ke dalam jurang maut. Itu waktu benar-benar kuasa maut. Nanti saya jelaskan ya. Nah di situ di buku ada kesaksian pribadi penulis. Kita baca aja langsung Wahyu 9 ayat 10 sampai 11. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah, ini tercatat di Alkitab enggak? Coba saya tanya para sarjana, tercatat enggak ini di Alkitab? Tercatat. Jadi kalau orang Kristen enggak tahu, kasihan karena enggak pernah baca. Karena orang Kristen sudah diatmosferkan sama roh jahat apa? Pokoknya Tuhan memberkati. Yang ada di otak kita berkat, berkat, berkat. Kalau ayat-ayat tentang berkat hafal. Tidak salah saudara, memang kita harus diberkati dan itu janji Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan lupa ada ayat yang lain kan. Alkitab ini tidak bicara berkat saja, tapi ada ayat yang lain supaya kita juga semakin diberkati. Jadi ada pemimpin jurang maut namanya Abaddon. Jadi tadi spiritnya itu, dan nanti saudara bukalah, belajarlah bahasa Yunani. Belajarlah, kalau saudara bisa. Dulu saya suka tapi kemudian saya pikir nanti saya gak bertumbuh dalam doa. Dulu suka saya belajar itu. Tapi kemudian sudahlah saya tidak pelajari baik lebih dalam. Karena kalau melajari lebih dalam itu bisa kita lupa juga jadi doa saudara. Karena banyak waktunya itu ya. Jadi memang bahasa asli itu pengacau. Jadi kalau terlepas dari alam maut ini memang satu tingkat paling tinggi, tapi tanda-tanda kalau keluarga kacau ini berarti dia sudah mulai susupi, sengatnya udah masuk. Keluarga kacau, pelayanan kacau, betul ya? Nah ini tanda-tandanya saudara. Masalah dengan kacau beda ya. Kalau pelayanan ada masalah, keluarga ada masalah itu biasa. Paham ya?
Tapi kalau kacau, ini kalau kacau itu begini kayak benang kusut. Pernah lihat benang atau tali? Tali kalau terikat masih bisa dibuka, itu artinya ada masalah tapi bisa dibuka. Tapi kalau kayak benang kusut, saudara bisa buka enggak? Enggak tahu saudara mau carinya di mana. Yang saudara tahu cuma satu, ambil itu benang buang ke dalam api, selesai kan? Betul enggak? Begitu juga ada orang kalau kacau itu kita cari enggak tahu masalahnya apa. Pokoknya kacau. Nah kalau tanda-tanda itu sudah ada di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan. Nah ini harus ditengking. Ini enggak bisa lagi doa syafaat, harus doa baik-baik, tengking baik-baik. Karena sengat daripada dia sudah masuk. Belum pribadinya yang masuk, paham ya? Belum dia yang datang, tapi sengatnya udah masuk. Ya. Kalau dia udah datang udah repot. Karena kalau bicara roh alam maut ya, tingkat alam maut kalau udah datang pasti mati. Alam maut itu kalau sudah datang pasti mati. Ya. Jadi makanya tadi ada kesaksian pribadi itu biar nanti beliau yang bersaksi lah. Beliau pernah bertemu dengan alam maut. Ya. Itu repot. Maksudnya bertemu untuk berhadapan muka dengan muka. Dan beliau mati. Nah ini kalau saya coba saudara baca ya. Pada waktu berdoa puasa selama 40 hari di timur-timur. Saya berhadapan muka dengan muka, saya di situ bukan saya ya. Bukan kesaksian saya, kesaksian dari pendeta John Lolaka. Saya berhadapan muka dengan roh Apoleon. Jadi kesaksiannya itu begini, dia cerita, saya tidak banyak yang dia cerita. Jadi hanya cerita sama orang-orang tertentu saja waktu itu. Tapi sekarang dia sudah mulai berani menyaksikan kalau ngajar sekolah doa kepada pendoa-pendoa yang ngerti. Nah saya juga akan saksikan secara ringkas aja karena repot itu. Jadi waktu dia lagi berdoa di satu rumah di Timor Leste itu keren saudara. Ya. Jadi nah itu rema. Seluruh pendoa di Indonesia bilang Timor Leste, Timur-Timur tetap di Indonesia. Ya, satu berhadapan mungkin puluhan, ratusan, ribuan orang. Semua pendoa bilang Timur-Timur tetap Indonesia. Tapi hanya satu orang ini pendeta John Lolaka. Timur-Timur harus pisah. Nah, ini. Jadi seorang pendoa dia tidak bisa ngikut alur. Pendoa yang benar, bukan berarti yang ribuan itu tidak pendoa. Tapi beda, mereka itu merindukan Timur-Timur tetap jadi Indonesia. Merindukan. Jadi dari kerinduan itulah mereka beranggapan bahwa itulah pernyataan Tuhan. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta John Lolaka ini. Tiba-tiba dia taat dengan Tuhan. Dia bilang tidak, Timur-Timur harus lepas. Kalau Timur-Timur tidak lepas maka bahaya. Bahkan ada beberapa teman-temannya di wilayah dia waktu itu di Timur-Timur waktu berdoa tidak memahami statement beliau. Kau ini tidak sayang Indonesia, kadang kan gitu ya. Memang berhadapan kadang akan diuji saudara mana yang dari Tuhan. Bukan berarti salah atau benar ya. Ini bukan bicara salah benar, saudara paham ya. Ini kita tidak bicara salah benar. Ya, tapi kelompok yang ini merindukan. Beliau juga bukan tidak merindukan, tapi dia dapat pernyataan yang dia sampaikan. Saudara tahu, waktu dia dapat suara Tuhan itu harus sepaket dengan kerelaan hati, pengorbanan dan segala macam. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan, ambil roti perjamuan dan anggur. Ini jangan ada yang tiru ya. Kalau ada yang tiru dosa. Kalau bukan rema jangan ditiru. Dia berdoa itu berjam-jam, menangis di hadirat Tuhan. Dia ambil roti, dia makan setengah, dia tanam setengah. Ini rema. Lalu dia minum anggur, dia minum setengah, dia tanam setengah. Dan saudara tahu itu di depan orang-orang yang lagi berdoa supaya Timur Leste, Timur-Timur waktu itu jadi tetap Indonesia. Tapi saudara tahu itulah cara Tuhan untuk disaksikan oleh semua orang. Di tempat dia tanam roti dan dia tanam anggur, itulah jadi perbatasan Indonesia dengan Timur Leste sampai hari ini. Gara-gara dia lakukan itu, setannya datang. Jadi gak main-main. Jadi saya pengen saudara nih, ini kan kelihatannya ceritanya spektakuler ya. Tapi Tuhan akan bawa kita dari hal-hal sepele. Yang penting kita mau berdoa dulu. Amin.
Tiap hari saudara harus punya hasrat untuk berdoa. Apalagi kita di gereja ini saudara punya beban untuk gereja saudara. Doa dulu, nanti Tuhan akan bawa. Itu baru satu penguasa Timor Leste. Saya belum cerita lagi penguasa Polonias. Beda-beda, semuanya beda-beda saudara. Penguasa Purwokerto. Setiap tempat punya penguasanya sendiri saudara. Jadi ternyata yang menguasai timur-timur waktu itu sudah tingkatnya alam maut. Jadi habis dia lakukan itu, saya lupa. Di hari keberapa, karena bukan saya yang ngalami ya. Itu yang ngalami beliau. Saya cuma mewakilkan kesaksiannya. Habis itu malam itu dia tidur berdoa saudara. Tiba-tiba setan itu yang Abaddon itu datang. Modelnya, ini saya nggak bisa kasih tahu. Dia kasih tahu saya tingginya berapa banyak. Wah, tingginya itu kurang lebih 2,5 meter. Nah, kakinya, matanya, beliau kasih tahu jelas. Datang seperti ada lingkaran di kakinya itu. Seperti awan kinton, Dragon Balls itu. Tapi warnanya gelap, hitam. Kakinya tidak bergerak, yang bergerak itu adalah awannya itu. Wah, itu ngeri. Dan begitu datang hampiri dia, langsung Pak John merasa rohnya sudah keluar. Artinya sudah mati. Tapi kehidupan seorang pendoa itu dijaga oleh Tuhan. Lalu dia cuma ingat, wah ada tubuh saya di sini, kenapa itu? Dia cuma ingat, roh itu kalau sudah nyatu dengan Tuhan. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan roh Allah menjadi satu dengan Allah. Betul nggak? Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan seorang perempuan yang berzina menjadi satu dengan dia. Jangan yang diingat berzinahnya, ingat yang barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Jadi saudara dalam peperangan rohani yang penting jangan takut. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Tuhan bertanggung jawab. Kalau ada firman lakukan, lakukan. Kalau ada hal-hal tertentu di luar kendali saudara, Tuhan bertanggung jawab. Gitu. Lalu dia cuma bilang seperti Roh Kudus itu. Itu yang kemarin kita belajar di awal. Makanya sebenarnya sekolah doa itu jangan putus. Jadi saudara ingat, waktu kita belajar di doa. Doa Roh Kudus bersama roh kita. Ini dia. Jadi Roh Kudus itu bertanggung jawab, Parakletos itu. Dia bertanggung jawab. Roh Kudus itu menggerakkan rohnya sehingga Roh Kudus itu membuat rohnya menyebut darah Yesus. Nah, begitu dia sebut darah Yesus yang pertama, roh Pak John kembali, itu si Abaddon itu tidak bergerak, matanya tajam sekali. Itu seperti mundur satu langkah, beberapa langkah, pup. Baru Roh Kudus itu bersama dengan rohnya udah bisa ngobrol bersama. Darah Yesus yang kedua, mundur lagi. Baru darah Yesus yang ketiga, dia pergi, syung. Nah ini saya singkat cerita saja. Dan beliau terbangun, dia hidup sadar. Nah ini bukan, jadi kita bisa tahu yang kesaksian orang benaran mati suri kah apa. Para pendoa yang benar-benar berdoa nanti ngerti saudara. Amin. Karena saya menemukan ada orang katanya mati suri 4 hari. Ujung-ujungnya jadi dukun. Iya benaran. Dukun berkedok rohani. Enggak gitu saudara. Ini perlu diluruskan. Halo? Karena siapa yang pernah mati suri di Alkitab? Siapa? Ayo. Siapa? Lazarus. Lazarus jadi dukun enggak? Enggak, Alkitab tidak mencatat itu. Tapi sekarang banyak saudara. Ada teman saya Pak Pendeta Roberto Simanjuntak. Gembala, tadi sama-sama Tamalang, sekarang gembala di Suvarna Sutra. Dia dan istrinya melayani satu orang pendoa yang sering dipakai oleh kepolisian, tentara untuk mendeteksi kasus-kasus pembunuhan. Ya namanya tentara, polisi mereka akan cari bantuan dari mana saja, betul nggak? Itu beda, itu hal yang berbeda. Karena mereka memang butuh untuk bekerja. Mereka mau pakai dari mana itu nggak urusan kita. Intinya penjahat ditangkap, kan begitu. Nah singkat ceritanya pendoa ini kadang-kadang, ini kesaksian beliau ya, karena dia yang melayani. Kadang-kadang
Nanti dari oknum-oknum polisi, tentara atau siapalah penyidik lah gitu. Nanti pendoa ini bilang, kita pergi ke kuburan A. Kita pergi ke tempat matinya. Nanti dia bisa ngomong dengan setan ini. Nah ini kan salah. Kalau ada pendoa begitu, suruh dia bertobat dan tinggalkan kalau nggak mau bertobat. Halo? Alasannya kan seperti waktu dia panggil roh Saul di Alkitab kan? Roh Samuel, maaf. Saul meminta seorang nabi ya memanggil roh Samuel. Itu tidak benar itu. Tapi ini pendoa, melayani saudara. Nah ini. Ketemu dia, bahasa roh. Kalau ketemu dia kita merinding, atmosfernya enak, kita pengen penyembahan. Tapi dia dapat dari mana itu? Nah ini perlu saya bukakan supaya saudara mengerti. Firman itu harus benar. Bagaimana mungkin Tuhan yang bilang orang mati dengan orang hidup tidak punya hubungan lagi, betul nggak? Lalu tiba-tiba ada pendoa untuk cari tahu dan memang benar. Kalau bicara benar. Makanya dia sering dipakai oleh para penyidik saudara. Penyidik itu hal yang berbeda ya. Kita harus doakan mereka berhasil tangkap penjahat. Betul nggak? Yang saya sorot di sini bukan penyidiknya. Yang saya sorot di sini siapa? Kok bisa anak Tuhan dengan cara gitu? Kadang-kadang dia bisa kemasukan roh jahat, arwah orang mati itu. Aku dibunuh oleh seorang yang bernama Anu. Sebenarnya aku mati bukan di situ tapi di situ. Ngomong kosong ini. Nah ini sudah tingkat alam maut saudara. Gak boleh main-main yang begitu. Jadi kita harus belajar berdoa baik-baik. Jadi doa tidak akan pernah salah kalau saudara bertumbuhnya benar. Amin. Tapi kalau sudah ada motivasi-motivasi yang lain, bahaya. Ya, bahaya. Nah saya punya banyak kesaksian juga. Tapi nanti panjang itu. Nah kemudian saudara, jadi tingkat alam maut itu ini repot. Jadi, nah sebenarnya kayak waktu COVID ya, itu sebenarnya arah-arahnya udah ke situ. Ada orang ketakutan ya, sampai semua tidak bisa jelaskan, mau tim medis nggak bisa kasih penjelasan ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan tidak kasih penjelasan. Ada orang yang kelihatannya fit, tiba-tiba lewat, terlepas dari seizin Tuhan ya. Ini kita tetap seizin Tuhan. Tapi kadang-kadang begitu. Karena ketakutan yang demikian besar, jadi sakit yang cuma mungkin bukan sepele ya, maksudnya harusnya dia masih bisa lewati gitu, tapi ketakutan. Jadi ada roh ketakutan yang luar biasa, itu bawaan daripada alam maut. Amin. Nah ini saudara kalau sudah mulai rasa-rasa gitu tengking. Karena roh ketakutan ini bahaya. Ya, Tuhan Yesus sendiri secara spesifik selalu bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya, jadi kalau ada roh ketakutan cepat-cepat berdoa minta tolong sama Tuhan. Karena itu bawaan daripada alam maut. Terlepas dari itu juga bisa dibawa oleh penguasa, penghulu, tapi roh ketakutan ini bahaya. Ya. Waktu saya kena COVID, begitu baru sembuh dari COVID, saya istri anak-anak, suatu keluarga kami kena COVID itu. Belum ada vaksin, berat itu. Lalu Roh Kudus taruh di hati. Kan orang nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada dari Jawa telepon. Sebelum COVID sudah ada jadwal, saya harus ke Jawa. Sekolah doa 1 minggu. Mereka telepon dan retret. Shalom Pak, bagaimana? Jadi tanggal sekian kan masih COVID ini. Jadi nanti saya datang. Tapi cobalah ya kita lihat harinya, saya bilang gitu. Nanti saya kabarin lagi. Itu baru sembuh. Hari ke-8, hari ke-10. Benar saudara, hari ke-13 saya pergi. Bawa mobil sendiri. Badan masih ngerentek itu. Saya bawa istri anak-anak naik mobil. Sampai di tempat itu, saya kaget minta ampun. Itu banyak wilayah di mana? Daerah Jawa Tengah, di kampung-kampung. Nggak ada yang pakai masker. Itu tahun 2021. Nggak ada yang pakai masker. Yang pakai masker cuma kami dan itu sudah sampai di hotel ya. Jadi saya pergi sama pelayan istri anak-anak saya di hotel. Nggak ada yang pakai masker. Lalu saya tanya, kalian tidak takut COVID? Ah Pak, nyawa saya di tangan Tuhan.
Kalau saya tidak jualan, nggak makan istri saya. Saya bilang, Jakarta sudah dikuasai roh maut, semuanya ketakutan. Bapak ada batuk-batuk? Tiap hari juga batuk-batuk, paling juga 2-3 hari. Ternyata, ternyata roh maut juga kalah dengan apa? Dengan yang penting jangan takut. Mereka lebih takut nggak makan daripada COVID kan gitu. Langsung iman kami bertumbuh. Semua buka masker. Sampai di mobil pakai masker lagi. Pak, kita di dalam ruang tertutup kita pakai lagi. Langsung saya mikir, aduh. Tapi baik saudara, artinya kita juga bisa belajar dari situ. Kita tetap berhikmat. Tapi paling tidak itu memberikan satu kekuatan buat saya. Mereka saja tidak kenal Tuhan, betul nggak? Mereka saja belum yakin selamat. Tapi karena keadaan, nggak takut mereka. Mereka bilang, Pak katanya kan yang penting kena matahari, yang penting bergerak. Ini kami tiap hari badannya kan otot-otot semua, bukan otot karena binaraga. Tapi otot karena angkat jualan gitu ya, angkat beras. Saya tanya, kayaknya sudah kena tapi kami nggak periksa. Istri saya batuk-batuk berhari-hari, tak juga sembuh sendiri. Kadang harus cuek sama setan kan. Pernah baca buku Smith Wigglesworth? Tahu Smith Wigglesworth nggak? Nggak tahu. Kalian ini masih muda nih harus banyak baca buku loh. Harus banyak buku-buku kesaksian itu. Smith Wigglesworth, pendeta yang membangkitkan 37 orang mati. Atau baru dengar? Itu hidupnya saja sudah tidak zaman sekarang loh. Itu hidup dari meninggalnya tahun 1900 berapa gitu. Ya, Smith Wigglesworth. Nah sekali waktu habis pelayanan saudara, dia udah capek. Jadi dia tidak lagi doa penyembahan. Dia cuma doa sebentar, Tuhan saya capek, saya mau tidur. Lalu dia tidur. Tiba-tiba ada yang ketok pintunya. Zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Lampu belum ada, maksudnya masih remang-remang lah. Gitu. Ada yang ketok pintunya, tok 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 tok. Dia bangun, dia buka pintu, tidak ada orang. Dia tutup lagi. Kan dia udah capek. Tidur lagi. Ketok lagi. Tok 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 tok. Dia buka pintu. Tidak ada orang. Dia capek. Dia tidur lagi. Nggak peduli, dia nggak tengking. Kali ketiga. Ketok lagi. Tok 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 tok. Tiba-tiba pas dia buka pintu. Kelihatan setan muncul depan dia. Tahu nggak apa dia bilang? Dia bukan bilang darah Yesus. Enggak, dia bilang, kau jangan ganggu saya. Dia tutup pintu, dia tidur lagi. Ini iman udah pergi dan setannya pergi. Saudara. Dia cuma bilang, kau jangan ganggu saya mau tidur. Setannya pergi, dia tidur saudara. Ini orang kalau betul-betul sudah satu roh dengan Tuhan. Amin. Karena dia sudah tahu waktu dia pelayanan di situ, ini ceritanya belum selesai. Dia sudah ikat semua roh-roh jahat, dia sudah tengking semua. Amin. Jadi dia harus percaya dengan doanya. Katakan amin. Kita harus percaya. Sekalipun habis kita berdoa datang lagi. Ya kalau kita tengking lagi berarti sama aja kita nggak percaya lagi dengan doa kita. Nah tapi ini tergantung pertumbuhan rohani orang. Ya kalau kita sih saran saya kalau saudara lihat ya tengking memang. Ya, betul nggak? Jangan saudara bilang kau atau begini pas datang Maria ketok. Mari makan. Wah repot. Komsel jangan. Ya itu kan iman orang beda-beda ya. Ya tapi paling tidak ada satu contoh yang kita bisa belajar. Karena dia sudah terlalu lelah saudara. Karena dia merasa kalau dia tengking mungkin akan terjadi peperangan rohani macam panjang. Tapi dia percaya dia sudah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Amin. Dan dia juga sudah lakukan bagiannya. Dia sudah ikat semua roh-roh jahat itu. Dia sudah tengking. Makanya orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Dia bangkitkan orang mati 37 loh. Gitu. Jadi kalau Tuhan suruh bangkitkan, tahu nggak orang pertama yang dia bangkitkan siapa? Saya di rumah ada bukunya, tapi saya tidak mau kasih pinjam, nanti saudara tidak pulangin. Tahu nggak orang pertama yang dia bangkitkan siapa? Istrinya. Karena istrinya yang ngajarin dia baca Alkitab. Satu-satunya buku yang dia baca di dunia ini hanya Alkitab. Dia tidak pernah baca buku yang lain. Dia belajar baca itu Alkitab. Tukang ledeng. Tidak sekolah dia. Tukang ledeng. Istrinya lah yang ajarkan dia baca Alkitab. Dia baca. Sampai dia timbul iman.
Sekali waktu karena istrinya sakit, Tuhan panggil istrinya. Dia sedih sekali. Dia berdoa, dia cuma ingat Yesus bisa bangkitkan orang mati. Kadang-kadang kalau nggak banyak baca buku, iman kuat. Kita ini imannya lemah, terlalu banyak buku juga kita baca, salah juga. Dia bangunkan istrinya, dia kasih berdiri di tembok. In the name of Jesus, bangun istrinya saudara. Padahal udah mati. Dia kasih berdiri di tembok, bangun istrinya. Dia suka cita, dia senang. Lalu istrinya bilang, rumahku sudah jadi. Kau akan terus melayani, tapi aku harus kembali kepada Tuhan. Di situ dia nangis, istrinya mati lagi. Kalau kita di Indonesia, yang bangun dari orang mati dijadikan dukun kan? Nah, kalau orang yang kenal Tuhan nggak begitu saudara. Dia harus menerima keputusan Tuhan. Jadi saudara, ada orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, kita boleh belajar sama mereka. Baik, jadi itu namanya, nah kalau jelaskan lagi lebih luas banyak ya. Nah ini masih banyak saudara, supaya nanti kita belajar tentang senjata dalam peperangan rohani. Ini kan kita belajar ininya dulu. Roh-rohnya, kerajaannya, tingkat-tingkatnya, baru kita belajar senjatanya. Jadi setelah dipaparkan ini, sebenarnya kalau saya paparkan lagi masih luas, tapi secara umum ya. Sehingga saudara ngerti kenapa tidak boleh ada senjata-senjata aneh-aneh. Saudara harus mengenal dulu ini roh-rohnya. Amin. Sekarang ini kan kita ini latah. Semua kita jadikan senjata. Ya. Dulu saya pernah pakai sapu tangan orang. Jadi lagi KKR di, saya lupa itu ya. Aduh, pokoknya di daerah Jawa sini. Saya kan sering keringat, kan panas ya, capek. Lalu ada seorang kasih saya sapu tangan. Jadi dia kasih, Pak pakai sapu tangan. Jadi kalau Bapak keringat, Bapak boleh pakai sapu tangan ini. Karena dulu saya nggak suka bawa sapu tangan, sekarang suka bawa. Sebenarnya kenapa saya suka bawa sapu tangan nih, bawa nih? Untuk menghindari hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi saya dikasih sapu tangan. Ya sudah, habis kasih sapu tangan, sudah kan keringat toh. Kita lap. Khotbah, doain orang, keringat lap. Saudara tahu, sapu tangan saya dijadikan jimat. Begitu saya pulangkan, dia nggak cuci, itu bau keringat loh. Dia tidak cuci, dia jadikan kalau ada orang sakit, dalam nama Yesus. Waduh, dia kepret pakai sapu tangan bekas keringat saya. Ini kan sesat. Ya ampun, karena dia bilang di Alkitab ada bayangannya Petrus, sapu tangannya Paulus. Yaitu mereka. Itu beda, itu kasus yang beda saudara. Tidak perlulah sapu tangan saya kan nanti bau ini, nanti kasihan orang-orang bisa pingsan. Tapi dia pakai selama berbulan-bulan saudara. Saya baru tahu karena ada orang yang kasih tahu. Begitu ada orang kasih tahu, saya panggil dan saya bilang, Pak tidak boleh, ini sini. Saya bakar di depan matanya itu sapu tangan saudara. Jadi tidak boleh kita tambah-tambah senjata yang sekalipun mungkin bisa, memang benar ada orang kerasukan lagi manifestasi, dia kasih sapu tangan itu sadar. Tapi itu bukan kebenaran. Gol saudara apa? Saudara harus paham golnya. Wah ini saya harus simpan ya, nanti saudara ambil, nanti Toto Maria ambil. Wah bahaya ini. Harga mungkin cuma goceng. Tapi bisa menghasilkan ratusan ribu, jutaan kan. Ujung-ujungnya duit. Ini benaran saudara. Ini nggak boleh begitu. Jadi kenapa kita jelaskan dulu. Jadi kalau ada orang terinspirasi itu tadi, roh apa yang lagi masuk di kepalanya. Amin. Nah, sehingga muncul. Nah ada senjata-senjata dalam peperangan rohani yang menurut saya kurang tepat dan itu sesat saudara. Ada satu komunitas, mungkin saudara pernah dengar namanya Tumen. Pernah dengar? 7 elemen. Nggak pernah dengar? Astaga. Baguslah kalau nggak pernah dengar. Itu usir setan pakai tumen saudara. 7 elemen itu. Itu nggak boleh saudara. Ya, saudara-saudara kita dari Hindu, dari Buddha aja elemennya cuma air, tanah, api, udara loh. 4. Kita lebih hebat 7 cuma. Ya, 7 elemen kan nggak. Aduh ini repot saudara. Ada juga yang usir setan pakai apa, nggak boleh saudara. Firman Tuhan bilang apa, kita ikut saja. Baik, ini sudah jam berapa? Oke. Itu nanti di minggu depan kita masuk ke situ ya.
Nah, sekarang kita lihat mengenal kerajaan iblis, ya. Kerajaan iblis mulai terbentuk sejak timbul pemberontakan di sorga yang dipimpin oleh Lucifer bersama sepertiga malaikat di sorga. Lucifer dilemparkan ke dalam bumi. Nama Lucifer artinya apa? Pemberi cahaya. Dalam kerajaan sorga, Lucifer adalah pemimpin pujian. Nah, kenapa kita harus masuk hadirat Tuhan? Kalau saudara pimpin pujian tanggung-tanggung, Lucifer tertawa. Dia mantan pemimpin pujian. Jadi kalau sekarang pujian gereja lebih ke hura-hura, nah ini repot loh. Ya, harusnya mimpin pujian itu betul-betul berdoa untuk hadirat Tuhan datang ke tempat kita. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kan kita udah belajar kemarin. Jadi dia pemimpin pujian. Sebuah sosok yang sangat indah, cantik. Bahkan dalam tubuhnya itu ada alat-alat musik. Dalam kerajaan Babilonia dan Assyria melambangkan bintang yang seperti belit atau istar. Atau putra pagi yang mengacu pada bulan sabit. Coba saudara berimajinasi lah. Nah, saudara kita yang pakai bulan sabit ya. Dan setelah iblis dilemparkan ke bumi, ia membentuk 3 kerajaan di bumi. Ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, saudara baca. Jadi iblis itu membentuk 3 kerajaan di bumi. Yang pertama kerajaan di angkasa, yang kedua kerajaan di bumi, dan yang ketiga kerajaan di bawah bumi. Itu sebabnya Keluaran 20 ayat 3, 4, 5, betul? Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas maupun yang ada di bumi di bawah, ataupun yang ada di dalam air di bawah bumi. Karena setan bangun kerajaannya di 3 titik ini. Kerajaan angkasa, bumi, dan bawah bumi, saudara. Halo? Bisa nangkap? Makanya rata-rata agama-agama zaman dulu itu dia ada yang percaya kepada kerajaan angkasa, ada yang bawa kerajaan bumi, ada yang kerajaan bawah bumi. Salah satu yang sangat terkenal adalah dari saudara kita Hindu, kita hormati, tapi dalam konteks kekristenan kita bicara ini ya. Mereka percaya ada namanya Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu di mana? Di atas, pencipta. Wisnu itu di mana? Di bumi, pemelihara. Itu ya. Siwa itu di mana? Alam maut. Ya sama. Jadi kalau saudara pergi ke tanah Batak jelas. Ya, yang di atas namanya Batara Guru, penguasa atas. Di bumi namanya Batara Mangalasori, di bawah bumi namanya Batara Bulan. 3. Sama itu. Jadi sama. Jadi di Jepang juga ada Shinto ya, dewa matahari, bumi dan bawah bumi. Bahkan saudara-saudara kita yang lain juga ada. Sun Gokong pernah naik ke kerajaan langit kan? Ada kerajaan laut, kerajaan bumi. Sama kok. Ya, sama. Jadi jangan saudara pikir, itu kan dongeng. Enggak, seorang pendoa justru harus mengerti itu. Mitologi Yunani kan? Yunani tahu enggak? Kerajaan angkasanya siapa? Zeus kan? Kerajaan buminya siapa? Zeus punya anak siapa? Nanti kan ada. Kerajaan bawah buminya siapa? Kan ada itu. Jadi jangan saudara pikir, itu kan mitos Pak. Betul. Iblis itu dia membangun satu spirit, tadi ya pemerintah, membangun konsep seolah-olah itu hanya mitos. Padahal itu ada kerajaannya. Kita lihat, kerajaan angkasa untuk menguasai seluruh atmosfer dan benda-benda langit serta planet-planet demi kelancaran penipuan dan pekerjaan iblis, menghalangi doa orang-orang benar, menghalangi pesan berkat serta berita dari sorga, menghalangi malaikat dari sorga ke bumi. Nah, ya malaikat itu pribadi loh, ada fisiknya tapi roh. Jadi kalau dia datang, kalau ada kerajaan angkasa terjadi peperangan. Jadi kekuatan malaikat itu sebanyak doa saudara. Malaikat tidak akan kuat kalau saudara tidak berdoa. Amin. Tapi kalau saudara berdoa, jawaban-jawaban dari doa, malaikat yang bawa. Malaikat yang bawa. Surga itu
Bukan di telapak kaki ibu, di atas. Ya, jangan saudara ikut-ikut itu. Saya kapan hari cari-cari, waktu ibu saya masih cari di mana surganya. Ternyata kakinya bau juga, jadi nggak ada ketemu surganya. Kemarin anak saya juga buat begitu. Di sekolah diajarin, saya bilang, nak yang ini tolong kamu jangan dengar. Dia cium, pulang-pulang tanya, mami, kaki mami mana? Yang kiri atau yang kanan? Kenapa? Ada pepatah bahasa Indonesia, surga di bawah telapak kaki ibu. Mana? Nggak ada. Kita harus ajari, itu pepatah. Jangan diikuti mentah-mentah. Nah, itu kan artinya pepatah, hormati orang tua itu artinya. Bukan berarti surga di bawah telapak kaki. Jadi kalau kita berdoa banyak, apalagi penyembahan, maka saya bilang banyak menyembah dalam bahasa roh. Malaikat itu Tuhan kirim untuk membawa jawaban-jawaban doa. Kalau saudara tidak berdoa, bagaimana malaikat mau datang? Bukan malaikat yang menjawab doa ya. Ingat nah, ini jangan salah lagi. Jangan salah. Bukan malaikat yang menjawab doa. Katakan amin. Yang menjawab doa tetap Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi Tuhan kadang suruh malaikat untuk membawa jawaban doa. Jadi kalau malaikat datang mau bawa jawaban doa dan saudara tidak berdoa, itu dia akan dihalangi oleh kerajaan angkasa. Ini kan kita nggak lihat. Kalau saudara lihat, wah mantap. Ya. Kemudian saudara, kerajaan angkasa itu menguasai orang-orang durhaka. Seperti sihir petir dari langit. Nah ada sihir petir, Thor kan. Jadi kalau saudara nggak ngertinya Avenger. Nah Thor itu, tahu Thor? Nggak tahu juga, pura-pura nggak tahu. Yang punya hammer itu, nggak tahu juga. Saya aja nonton loh. Ya ampun. Itu dia punya sihir petir kan. Gitu kan. Nah film Avenger kan dibikin modern. Jadi semua menganggap sebagai superhero. Ya oke lah, gak ada masalah. Tapi sebenarnya itu ada kerajaan angkasa. Ya. Sihir petir dari langit, sihir api, awan hitam. Nah ini awan hitam ya yang tadi saya bilang. Untuk kendaraan tempat persembunyian iblis. Melawan manusia, mengangkut pasukan setan dalam jumlah yang besar, angin badai, hujan, guntur, kilat dan sebagainya. Daniel 10 ayat 13, doa peperangan. Saudara lihat di situ. Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kadang kerajaan angkasa ini saudara, dia yang membuat orang-orang durhaka ini, saya sebut saja ya. Orang durhaka itu salah satunya LGBT saudara. Itu durhaka. Mereka tidak mau bertobat. Betul ya? Bahkan mereka bikin komunitas sendiri, ini durhaka saudara. Bahkan mereka bangga, boleh nggak gereja melayani? Boleh. Tapi kalau mereka nggak mau bertobat, sudah biarkan saja. Jangan gereja kayak gimana seolah-olah misinya harus boleh doakan. Gereja adalah tempat pemulihan, katakan amin. Kita harus melayani semua orang. Kita menerima semua orang, kita mendoakan semua orang. Tapi tujuannya apa? Sampai dia berubah seperti Kristus. Kalau dia nggak mau berubah, ya sudah. Jangan saudara bikin ibadah khusus kaum gay. Aduh. Soalnya saya pernah diundang saudara. Pak, mau gak Bapak khotbah di ibadah khusus kaum gay? Saya tanya, gaynya yang gimana nih? Sudah mau bertobat atau belum? Belum Pak, cuma mereka anak Tuhan. Saya bingung kok bisa anak Tuhan ya? Ini kan hati-hati saudara. Karena saya kenal banyak, termasuk ada satu orang, saya lupa namanya. Dia sering bersaksi ke gereja-gereja, itu benar, dia benaran bertobat. Dia sendiri bilang, jangan bikin ibadah kaum gay. Tapi buatlah mantan-mantan saya dulu itu bertobat. Jangan bikin ibadah. Bawa dia ke dalam ibadah. Bagus tuh, dia yang bersaksi ya. Bawa ke dalam ibadah, jangan bikin ibadah khusus. Dia ada bahasa dia sudah lama di situ, dia lebih mengerti. Dia cerita kesaksian itu kita menangis saudara.
Puluhan tahun dia hidup dalam dunia itu, Tuhan tangkap dia bertobat. Bagus kesaksiannya. Nah, dia sendiri bilang jangan, kalau mau bawa mereka ke ibadah. Halo? Dia bilang itu orang-orang durhaka. Didoakan nangis-nangis, buat lagi. Wah, itu biasanya karena udah dikuasai sama kerajaan angkasa. Orang yang bikin dosa terus menerus, gak mau bertobat. Nah, itu kerajaan angkasa. Ya, banyak lagi. Kemudian kerajaan bumi untuk menguasai seluruh. Tunggu dulu. Jadi yang percaya kepada ilmu-ilmu perbintangan. Nah, ini kerajaan angkasa. Horoskop. Kamu zodiaknya apa? Hah? Masa? Kok kamu bisa tahu Scorpio? Main aman dia. Jadi orang Kristen harusnya tidak boleh lagi tahu dia zodiaknya apa. Hari baik itu kerajaan angkasa. Tuhan kan bilang Kejadian 1 hari pertama sampai hari terakhir ya. Lalu Allah melihat semua itu jadilah hari ke-1, jadilah hari ke-2. Terus betul nggak? Setiap hari Tuhan bilang lalu Allah melihat semua itu baik, jadilah hari lalu kadang kita mau nikah cari hari baik. Betul nggak? Harusnya orang Kristen kalau cari hari baik itu bukan hari baik dari hitung-hitungan. Tapi hari baik apa? Oh, kalau hari ini misalnya ya hari Kamis orang kerja nanti orang gak datang. Kan gitu. Carilah hari libur kan gitu. Jadi hari baik kita itu supaya orang banyak datang. Bukan dari hasil hitung-hitungan. Kalau dari hasil hitung-hitungan saudara, ini repot. Ya, ini mempengaruhi kita berdoa. Kalau masih ada yang masih percaya hari baik, tanggal-tanggalan tertentu, wah ini repot. Ya, bahkan tidak sedikit, coba lihat saudara pergi ke hotel atau apartemen atau rumah sakit. Ada beberapa angka yang tidak boleh ditaruh kan. Lantai 1, tahu-tahu langsung lantai 5 kan. Lantai 1, lantai 2, benar gak? 3, 4-nya gak ada kan. Tahu-tahu langsung lantai 5. Ini berarti ketakutan karena kepercayaan yang dikuasai oleh kerajaan angkasa. Ada rumah-rumah tertentu tidak boleh angka 13 kan gitu. Benar gak? Tusuk sate. Rumah tusuk sate katanya tidak mendatangkan berkat. Saya dapat mobil itu di rumah tusuk sate. Nah, benaran. Jadi saudara, kenapa saya harus ngomong ini? Ini mempengaruhi cara kita berdoa. Amin. Saudara tidak akan bisa bertumbuh dalam doa kalau saudara masih percaya itu kan. Itu pekerjaan setan. Tidak boleh kita percaya horoskop, zodiak, hari baik, ramalan. Nah, ramalan itu biasa dari kerajaan angkasa. Gak boleh saudara. Kalau ada teman kita yang percaya itu silahkan. Kalau dia bukan anak Tuhan, kita berteman sebagai teman saja. Tapi kalau ada kesempatan untuk kita sampaikan Injil, sampaikan. Tapi kalau dia anak Tuhan, kita harus tegur dia. Katakan amin. Nah, bagaimana kita tegur kalau kita masih sama? Betul? Jadi kerajaan angkasa ini tidak boleh. Ya, batu kan dulu pernah ada kan ponari ya. Ponari apa pinori apa? Anak kecil itu. Ponari ya. Batunya dari mana? Dari angkasa kan? Jadi kalau saudara masih bilang, nggak mungkin Pak. Contoh di depan mata ada kok. Batunya kan jatuh kan? Dari mana? Angkasa. Lalu batu itu ditaruh di air, sembuh kan? Nah ini kerajaan angkasa ini ada di sekeliling kita. Ya ada. Baik lanjut, kerajaan bumi. Untuk menguasai seluruh makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan benda-benda di bumi. Demi tujuan untuk kelancaran memanipulasi penipuannya. Seperti goa-goa pertapaan, pohon-pohon keramat, batu-batu angker, gunung keramat, kerajaan manusia di bumi seperti Majapahit, Sriwijaya, Keraton dan lain-lain. Siapa pernah ke Jogja, jalan di antara dua pohon beringin di belakang keraton? Belum pernah juga. Haleluya.
nanti jalan-jalan lah. Nah, nanti di belakang keraton itu ada pohon beringin besar. Itu lapangan, ada pohon beringin besar. Nanti saudara ditutup matanya pakai kain, lalu disuruh jalan membelakangi pohon. Kalau saudara jalan membelakangi pohon dan saudara ternyata buka mata, saudara tetap di tengah-tengah antara pohon itu, berarti hati saudara baik. Tapi kalau saudara ternyata begitu, padahal saudara udah coba jaga lurus kan, ternyata saudara miring ke kiri atau miring ke kanan, berarti hati saudara tidak baik. Waktu saya datang ke situ, saya dikasih. Saya langsung tahu, omong kosong. Ayo Pak, buat ngelihat Bapak hatinya baik atau enggak. Masa baik hati saya ditentukan oleh 2 batang pohon. Nah ini kan, dari situ kita harus tahu. Kalau saudara percaya, berarti saudara masih bisa dikuasai oleh kerajaan angkasa. Jangan bilang, kan mau coba Pak, omong kosong. Ini untuk saudara mengerti sejauh mana hati saudara melekat dengan Tuhan. Ke Borobudur, saudara pernah ke Borobudur? Belum pernah juga? Astaga. Nanti ada stupa-stupa toh. Nah kalau saudara bisa pegang, ada lubang-lubang di stupa itu. Kalau saudara bisa masukin tangan saudara di lubang stupa itu, saudara bisa pegang candi-candi kecil di dalam. Berarti saudara hoki. Jadi bilang, Pak coba Pak, banyak loh nanti pulang dari sini hoki. Pasti Bapak, saya dalam hati saya, masa berkat saya ditentukan oleh candi ini kan. Nah ngerti dulu, jadi saya harus jelaskan ini. Kalau saudara bilang pendoa, saya pernah ikut sama pendoa-pendoa. Lihat, ayo Pak, kan dalam nama Yesus, omong kosong. Dari situ ketahuan kerdil sekali doanya. Dia pegang dalam nama Yesus. Ya, yang model begini mau doa peperangan. Jadi saya harus kasih tahu, nggak boleh. Itu baru yang dekat, belum nanti saudara ke kampung-kampung banyak lagi. Semua dibalur dengan apa? Yang penting kan dalam nama Yesus Pak. Habis itu dia ngomong, Pak saya lihat. Penglihatan bohong itu. Kalau masih bisa dipengaruhi dengan itu saudara berarti masih dikuasai oleh kerajaan angkasa, kerajaan bumi. Penglihatannya bohong itu. Harus lurus. Amin. Lalu saya pas udah pergi mereka kan. Wah gak dapat, kan ujung-ujungnya duit. Saya bilang sama istri saya, coba tes. Pas tes, oh ini mah hukum alam. Tidak akan ada satu orang manusia pun bisa lurus. Tesnya itu beberapa langkah aja. Ya secara Anda jalan mundur. Coba. Maria turun dulu. Maria dan Fani sama-sama. Kalian jadi korban dulu hari ini lagi. Jangan di sini nanti jatuh, di bawah saja. Kalau di sini nanti jatuh masuk rumah sakit repot. Nah. Dari situ, dari kamera. Nah, satu di kiri, satu di kanan. Nah, Maria di sebelah situ. Kau sana, mundur 2 langkah. Fani di sini, hadap sana. Nah, kamu juga dua-dua hadap sana. Tutup mata. Sekarang jalan mundur. Kita lihat. Mari kita pulang yuk. Nah, udah miring tuh. Nah, baru begitu ya sudah. Baru begitu langkah saya udah miring. Ini padahal jalan rata sudah duduk. Ini contoh saja. Jadi jangan saudara mau percaya yang begitu-gitu. Amin. Apalagi itu kan tanah. Ini kan keramik ya, jalan lebih rata. Betul nggak? Itu tanah, ada batu-batu. Pasti saudara belok, nggak mungkin lurus. Dan itu panjang. Itu saudara jalan dari sini, pohonnya itu masih jauh di belakang. Belum lagi ada kepercayaan kalau pacaran jangan ke Candi Prambanan. Kalau pacaran ke Candi Prambanan nanti putus, tidak jadi nikah. Banyak saya doakan, ada yang mau menikah. Mau nikah. Ayo kita ke Candi Prambanan. Pak nanti putus. Ayo kawin kok anaknya 2, 3. Belum lagi apa? Yang masuk TV apa? Gembok cinta. Gembok cinta di Paris, di Cina. Jangan saudara. Itu pekerjaan setan. Enggak boleh mau bilang seru-seruan. Tapi kan seru-seruan Pak. Enggak ada saudara. Dari seru-seruan jadilah kerjaan setan. Amin. Jadi ini menentukan saudara jadi pendoa ini gimana. Kalau saudara masih percaya repot. Dulu di Tangerang ada satu tempat angker. Dekat gereja Tamelang.
persis seberangnya, namanya Taman Jati. Itu orang tidak berani lewat situ. Kalau ada orang terpaksa lewat situ, dia harus bilang, permisi, permisi, anak anjing mau lewat. Permisi, permisi, anak babi mau lewat. Pernah gak saudara dengar istilah begitu? Kalau masih ada yang melakukan itu karena takut. Masa kamu cantik-cantik, ganteng-ganteng bilang anak babi? Berarti tanpa kamu sadari kamu bilang orang tuamu babi kan? Nah. Dan di Sumatera kami banyak begitu. Dan jujur saya waktu kecil lakukan. Jadi ini kisah nyata. Nanti lewat itu ada benteng Belanda. Tangga 1000. Di Sibolga daerah saya itu ada tangga 1000 benteng Belanda. Angker itu. Jadi kadang kalau kami lewat, padahal baru kaki bawah itu. Nanti kami selalu bilang, permisi, permisi, anak babi mau lewat. Gitu. Sekarang saya malu sendiri, emang saya anak babi ya Tuhan. Nah, untung waktu itu belum kenal Tuhan kan. Nah kalau sekarang lalu kita buat begitu, aduh Tuhan bilang, kacau ya. Kemudian kerajaan di bawah atau di dalam bumi. Untuk menguasai seluruh kekayaan dalam bumi dan membangun kerajaan alam maut di dalam bumi. Demi tujuan iblis seperti di laut, di danau, sungai, ratu pantai selatan, kerajaan dalam danau Toba dan sebagainya. Nah itu tadi saya sudah buka ya, Keluaran 20 ayat 3-4. Jangan membuat bagimu patung bla bla bla. Sedangkan iblis sendiri memiliki kerajaan dan tahtanya di bumi. Nah ini beda lagi ya. Dia bangun kerajaannya, ya, kantornya ada di angkasa, ada di bumi dan di bawah bumi. Tapi dia sendiri punya tahtanya lagi, beda. Jadi ada rumahnya, ada tempatnya. Nah ini nih kalau dijelaskan ini, makanya saudara kita harus banyak berdoa, ya. Jadi dan tempat kekuasaannya di dalam maut atau dunia orang mati. Alam maut itu sendiri ada 2 bentuk. Nah ini yang biasa di sekolah teologi juga belajar. Ya ada namanya alam maut, dunia nyata, tempat manusia hidup. Nah, ya. Jadi alam maut, dunia nyata, tempat manusia hidup. Dalam dunia ini manusia menderita sengsara oleh tekanan iblis selama hidup. Dalam alam ini dosa mendapat tempat untuk tumbuh subur. Nah, kalau dalam pelajaran teologi ada yang dibilang samateri ya, kayak kuburan. Nah ini bukan Hades, bukan juga Gehenna, ini beda lagi. Tapi ini tidak bisa saya jelaskan ya, intinya saudara baca sajalah. Ya, beda ini. Ada yang mengacu kepada satu lagi itu bahasanya itu, bahasa aslinya. Saya agak lupa. Nanti saya bawa bukunya ya. Jadi Matius 16 ayat 18, Roma 8 ayat 21 saya baca. Kemudian ada alam maut, dunia tak nyata, tempat setelah manusia mati. Nah ini yang sebenarnya inilah yang Gehenna atau Hades ya. Dalam alam ini manusia menderita sengsara setelah manusia mati, Hades. Ya. Ini sebenarnya kalau dijelaskan, ini perlu sebenarnya dijelaskan supaya saudara mengerti. Jadi saudara tidak asal ngomong, saya lihat roh jahat keluar dari kuburan Pak. Kan nanti kan saudara akan dapat penglihatan. Itu roh jahat apa, kan gitu ya. Pak waktu saya mimpi saya lihat modelnya begini, nanti kan perlu, nanti kan saudara akan ngalami. Tapi malam ini saya tidak bisa kita jelaskan ini. Panjang, ini gak boleh berhenti. Ya, gitu ada yang Hades, ada Gehenna, nanti perbedaannya dengan Firdaus dan surga itu apa. Itu kan ada ya. Kita orang Kristen hampir semua orang gereja Pantekosta memiliki pengakuan iman rasuli yang mirip-mirip. Betul ya? Percaya ya? Terus saudara gak pernah baca itu. Itu dari Alkitab loh. Aku percaya, betul ya? Bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang hidup. Betul gak? Begini. Nanti termasuk kepada kebangkitan orang mati. Mirip-mirip lah, paling beda-beda kata-kata sedikit. Hampir sama. Kita gereja Pantekosta mirip-mirip. Karismatik Pantekosta. Jadi di situ juga dibahas itu. Akan masuk ke tempat penanti Firdaus, naik ke surga, bla bla bla. Tinggal bahasanya saja. Jadi itu sebenarnya perlu dibicarakan saudara ya. Jadi contohnya Lukas pasal 16 ayat 23. Jadi ini ada ayatnya semua. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dari jauh
dilihatnya Abraham. Supaya kan sekarang ini banyak pengajaran akhir zaman, benar ya? Kita bisa dengar dari YouTube. Nah, kita nggak tahu mana yang boleh kita ikuti, mana yang enggak. Jadi saudara ikut Alkitab sajalah, ya, karena semuanya repot-repot ini. Jadi itu kerajaan-kerajaan setan. Intinya Bapak Ibu, saudara-saudara mulai belajar mengenal saja ya, mengenal dulu. Baru kita belajar nanti minggu depan tentang senjata dalam peperangan rohani. Ini saya sebut dulu ya, supaya saudara ingat, nanti saya jelaskan. Yang pertama firman. Sama-sama katakan firman Tuhan. Jadi senjata dalam peperangan rohani firman. Jadi saudara harus punya firman. Ya, firman. Yang kedua, nama Yesus. Jadi saudara harus punya nama Yesus. Bagaimana nama Yesus berkuasa? Doa. Nama Yesus tidak punya kuasa kalau enggak berdoa. Kalau saudara tidak satu dengan dia. Anak-anak imam Skewa panggil pakai nama Yesus. Habis mereka. Kemudian darah Yesus. Ini senjatanya. Ya, darah Yesus sudah pasti. Dan iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Wahyu itu. Kemudian kesaksian. Nah, jadi saudara harus punya kesaksian hidup. Bagaimana mendapat kesaksian hidup? Ya berdoa. Saudara pernah mengizinkan diri saudara melewati pergumulan bersama Tuhan. Ketika saudara melewati pergumulan bersama Tuhan, itulah yang ditakuti oleh setan. Ya itu ya. Ini saya poin-poinnya aja ya. Minggu depan saya bahas baik-baik. Jadi kesaksian hidup. Kemudian baru senjata yang kelima adalah perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan senjata rohani. Betul ya? Nah, di situ ada apa? Ada baju jirah keadilan, ada ikat pinggang kebenaran, ada kasut kerelaan memberitakan Injil, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan ada pedang roh. Nah, minggu depan kita belajar ini. Jadi ternyata senjatanya ini. Jadi nggak ada garam, apalagi kain kuning yang usir vampir, bawang putih, bawang merah, cabai itu nggak ada. Minyak urapan pun tidak ada. Ya, senjatanya yang ada di Alkitab ya ini. Jadi kalau di Alkitabnya ini. Kemarin saya bilang ya, kalau saudara mau cari jawaban fisika, carilah di mana? Buku fisika, jangan cari di buku olahraga. Saudara mau cari tahu tentang Yesus, tentang usir setan, carilah di Alkitab. Jangan cari di yang lain lah. Nah, ini ingat ya. Jadi kita sudah belajar berapa minggu ini, saudara lihat ada enggak yang tidak sesuai firman. Kalau tidak sesuai silakan saudara tanya. Jadi usir setan yang pertama pakai firman, amin. Yang kedua pakai nama Yesus. Yang ketiga pakai darah Yesus. Dan yang keempat pakai kesaksian kita. Dan yang kelima pakai selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allahnya itu nanti dipretelin, itu ada pelajarannya. Baik, saya rasa malam ini cukup. Mari kita